Tribun News Today. Tribuners berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today, dan Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, regional, selebritis, dan juga olahraga. Survei Nasional Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menemukan bahwa mayoritas warga menolak ide penundaan pemilu 2024. Direktur Riset SMRC Denny Irvani menyebut dalam presentasi hasil survei menunjukkan sekitar 78,9% masyarakat mendukung pemilu harus tetap dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Meski pandemi COVID-19 belum menentu akan berakhir dalam waktu dekat ini, publik berpendapat bahwa menjadi tanggung jawab Presiden hasil pemilu 2024 bila wabah COVID-19 belum berakhir. Sementara itu yang menilai pemilu harus diundur karena alasan pandemi COVID-19 hanya sebesar 11,9% saja. Denny melanjutkan ide penundaan pemilu karena alasan pemulihan ekonomi juga dianggap mendapatkan penolakan besar dari masyarakat. Sebanyak 79,8% warga menginginkan pemilu tetap dilaksanakan pada 2024 sesuai dengan undang-undang walaupun kondisi ekonomi akibat pandemi juga belum pulih. Publik menilai bahwa tanggung jawab pemerintah hasil pemilu 2024 untuk menanggulangi masalah ekonomi bila masalah ekonomi akibat COVID-19 belum berakhir pada 2024 nanti. Sementara itu, terkait dengan gagasan penundaan pemilu dengan alasan pembangunan ibu kota negara atau IKN belum selesai ditolak hingga 78,5% oleh masyarakat. Hanya ada 5% saja masyarakat Indonesia yang mendukung gagasan Presiden 3 periode. Denny Irvani mengatakan hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas warga sebanyak 73% menilai ketentuan masa jabatan Presiden maksimal 2 kali harus dipertahankan. Sedangkan hanya 15% saja masyarakat yang menilai ketentuan tersebut harus diubah. Informasi kedua, jenazah prajurit TNI Sertu Eka Adrianto Hasugian 28 tahun bersama jenazah istrinya Sri Lestari Indah Putri 33 tahun tiba di rumah duka di Dusun Sawo, Desa Dungus, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat 1 April 2022. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah suami istri korban pembunuhan di Kabupaten Yalimo, Papua itu. Sertu Eka Adrianto Hasugian dan istrinya Sri Lestari Indah Putri menjadi korban pembunuhan OTK atau orang tidak dikenal di Kabupaten Yalimo, Papua pada Kamis 31 Maret 2022 kemarin. Sertu Eka ditembak hingga meninggal dunia, sedangkan sang istri wafat akibat bacokan senjata tajam. Sertu Eka Adrianto dimakamkan di TPU Desa Dungus, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara istrinya rencananya akan dimakamkan di kampung halamannya di Pati, Jawa Tengah. Sertu Eka Adrianto bersama istrinya meninggalkan 2 anak yang berusia 4 dan juga 5 tahun. Upacara pelepasan jenazah dipimpin oleh Komandan Kodim 0816 Sidoarjo, Letkol Masarum Jati Laksono. Dalam sambutannya, mewakili keluarga korban, Letkol Masarum Jati Laksono mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu prosesi pemakaman ini berjalan dengan lancar. Jenazah Sertu Eka kemudian dilepas dengan upacara militer yang kemudian dilanjutkan dengan prosesi pemakaman yang juga dilakukan dengan cara militer. Informasi ketiga, mantan politisi Partai Demokrat Angelina Patricia Pinkan Sondah atau Angelina Sondah tak kuasa menahan air mata saat ditanya alasannya tak mengungkapkan dalang korupsi kasus Wisma Atlet Hambalang. Angelina pun mengaku merasa takut dan mengkhawatirkan keselamatan anaknya, Keanu Mas Said. Hal itu disampaikan Angelina Sondah saat menjadi bintang tamu di acara talk show Rossi yang tayang di Kompas TV pada Kamis 31 Maret 2022. Awalnya Angie, sapaan akrab dari Angelina Sondah, ditanya oleh host Rosiana Silalahi soal alasan tak mengungkap dalang korupsi proyek Hambalang di dalam persidangan. Mantan Putri Indonesia 2001 itu mengungkapkan Keanu merupakan segalanya bagi dirinya. Meski saat ini dia harus menerima kenyataan bahwa anaknya Keanu belum bisa mempercayai sepenuhnya kepada diri sendiri dari Angelina Sondah.
Rosiana kembali melontarkan pertanyaan perihal aktor yang mengkorupsi Hambalang tersebut. Angie mengatakan bahwa dirinya tidak pernah secara terang-terangan menyebutkan ada aktor besar di belakang korupsi proyek Hambalang. Namun Angelina hanya memiliki perasaan yang besar atas keselamatan anaknya, yaitu Keanu. Diketahui, Angelina Sondakh sebelumnya terjerat kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Jakabaring, Palembang. Informasi terakhir, Indonesia memutuskan untuk mengirimkan lebih banyak atlet muda di ajang SEA Games 2022 mendatang. Rinciannya, kontingen Indonesia akan diisi sekitar 60% oleh atlet-atlet muda. Untuk SEA Games kali ini, tim Merah Putih mengirim sebanyak 476 atlet. Rupanya ada alasan tersendiri mengapa Indonesia melakukan hal tersebut di SEA Games 2022 nanti. Indonesia ingin menjadikan ajang SEA Games 2022 menjadi salah satu tahapan untuk meraih hasil yang lebih besar. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Indonesia menjadikan event Olimpiade menjadi sasaran utama. Harapannya, SEA Games yang akan digelar di Vietnam itu akan bisa menjadikan para atlet junior menjadi lebih baik lagi. Tak hanya masalah kemampuan atau skill saja, diharapkan para bibit-bibit muda ini juga semakin terasah mentalnya. Di samping itu, atlet-atlet yang terpilih untuk menjadi wakil tim Merah Putih sudah melakukan seleksi yang sangat ketat. Zainuddin Amali menegaskan peran penting tim review dalam pemilihan tersebut. Menpora juga berharap Indonesia dapat berbicara banyak di ajang olahraga 2 tahunan ini. Demikian 4 informasi terupdate hari ini, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan berita-berita terkini hanya di Spotify Tribun News Podcast dan juga YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua, dan sampai jumpa. Tribun News Today.